Menjuah-juah mankam krina orang tua kami kategorial Zaitun, jumpakah kita arah PA secara virtual silakukan kita ibas minggu enda. Ope dengar ras-ras kita ngorati kata dibatasi jadi nas anta, mari si pindo gegeh man Tuhan, si pindo pimpinanna gelah ia jarina kita guna ngangkai kebenaran firman-Na. Si pebulat ukurta ras kita ertoto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga, isahkan kami bujurman bandu Tuhan ibas keleng ati ras lias atendu, si tetap negu-negu kegeluhan kami. Kam singkawali kami, kam tetap sinjagai kami. Maka sehibas pak sendape kami tetap lid ibas mejuah-juah. Sehkapak sana ate kami ras-ras ngorati kebenaran firman-Du. Ibas kami PA secara virtual ibas minggu enda. Kesahdu sibadia sing kuasai pusuh praten ras perukuran kami. Singajari rasi pepankan katahandu kubas pusuh kami. Kam singurapi ras singajari kemahandu, gelah ngasut kemahandu, nehken kebenaran firmandu bagi sentudu ras surah-surandu. Ngerana dage kam Tuhan, nggo sikap kami dengkehken ras naloken kebenaran firman-Du. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto ras ngatakan bujurman bandu, haleluya, haleluya, amin. Orang tua kami Zaitun nas peanta bas minggu enda ibuat ibas padan sindekah kitab Keluaran pasal 10 telu ayat 20-22. Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 13 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-22, kami membacakan firman Tuhan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi nas PA kita. Orang tua kami, Zaitun sini kelengi kami, toto ras pengarapan kami, kerina kita lid ibas sehat-sehat ras mejuah-juah. Ras ngarap kami, kita tetap sukacita. Sekali pe la melala aktivitas si banci silakoken rikutkan situasi pandemi COVID enda, tapi semangat, sukacita, kegembiraan harus tetap lid ibas kita. Sebagai tema kata dibata si nggondai yogeken kami, maka nina dibata erdalan arah lebenta, ya. Dibata erdalan arah lebeta. Tuhan memimpin di depan mereka. Nas enda ngerana karena keluarnya orang Israel dari Mesir. Dan pada malam sebelum mereka meninggalkan Mesir, Tuhan menulahi seluruh keluarga Mesir, mulai dari keluarga raja di istana sampai keluarga para budak di tahanan, di mana setiap
anak sulung dari mereka mati pada malam itu. Dan bukan hanya anak sulung dari manusia, tapi juga anak ternak orang-orang Mesir juga mengalami kematian. Oleh karenanya pada malam itu, sebelum orang Israel berangkat meninggalkan Mesir, ada tangisan yang sangat luar biasa. Ada rasa duka yang sangat luar biasa. Sebab seluruh rumah Mesir mengalami kematian anak sulung mereka. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana jeritan, bagaimana tangisan, bagaimana rasa pilu yang terjadi di tengah-tengah keluarga Mesir. Karena itulah pada malam itu Firaun memanggil Musa dan Harun. Dia menyuruh supaya Musa dan Harun segera membawa orang Israel pergi keluar dari tanah Mesir. Firaun menyuruh supaya segera, tidak menunggu besok, tapi malam itu orang-orang Israel disuruh meninggalkan Mesir seperti permintaan mereka untuk beribadah di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya Firaun, tapi juga orang-orang Mesir mendesak supaya orang-orang Israel itu segera meninggalkan Mesir. Sebab kata mereka, jangan-jangan kita akan semua mati. Karena itu bukan hanya Firaun, tapi seluruh rakyat Mesir menyuruh orang Israel supaya segera meninggalkan Mesir. Dan kita tahu sebelum mereka berangkat meninggalkan Mesir, Tuhan melalui Musa memerintahkan kepada orang Israel supaya meminta emas, perak, dan kain-kain orang Mesir. Dan orang-orang Israel melakukannya. Mereka meminta emas, perak, dan kain-kain orang Mesir, dan orang Mesir memberi dengan murah hati. Oleh karenanya dengan cara demikianlah orang-orang Israel membawa kekayaan orang Mesir keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Demikian mereka berangkat pada malam hari itu keluar dari tanah Mesir. Dan dicatatkan di dalam Alkitab, mereka yang meninggalkan Mesir pada waktu itu 600.000 laki-laki orang dewasa. Jadi yang dicatat hanya laki-laki dewasa, dan itu 600.000. Kalau sekiranya kita kalikan saja menjadi 3, perempuan dan anak-anak, maka yang berangkat keluar dari Mesir pada malam itu sekitar 1.800.000 sampai 2 juta orang. Bayangkan betapa besarnya jumlah kerumunan yang akan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan bukan hanya orang-orang Israel, tapi juga segala ternak mereka dibawa keluar dari Mesir. Demikian mereka meninggalkan Mesir menuju tanah Kanaan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, inilah nas PA kita pada minggu ini. Maka dikatakan demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Jadi luar biasa bagaimana pimpinan tuntunan Tuhan atas kehidupan umat Israel. Apa yang dapat kita pelajari dari perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, di mana Tuhan hadir dalam tiang awan pada siang hari dan dalam tiang api pada malam hari. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa keluaran itu? Yang pertama, bahwa Allah sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya. Jadi melalui tiang awan dan tiang api itu menyatakan bahwa Allah sendiri hadir berjalan bersama
dengan umat yang dikasihinya. Makanya orang-orang Israel sering di dalam mazmurnya, tidak ada seperti Engkau ya Allah, yang menuntun umatmu sendiri, yang hadir di tengah-tengah umatmu sendiri. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi tiang awan dan tiang api itu menyatakan bahwa Allah sendiri hadir di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Kemudian yang kedua, apa artinya Allah berjalan di depan mereka? Dalam tiang awan pada siang hari menuntun mereka di perjalanan, dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, supaya mereka dapat berjalan siang maupun malam. Artinya ketika Tuhan memimpin berjalan di depan, maka Tuhanlah yang pertama-tama menghadapi bahaya yang mereka akan alami di perjalanan. Tuhanlah yang berperang supaya mereka dapat menapaki jalannya di jalan yang aman. Jadi luar biasa. Jadi Tuhan memimpin umatnya, artinya Tuhan sendiri yang pertama-tama, sekiranya ada bahaya, dialah yang berhadapan supaya jalan umatnya itu aman senantiasa. Jadi luar biasa Tuhan memimpin umatnya. Kemudian yang ketiga, Allah hadir memimpin umatnya pada siang hari dalam tiang awan dan pada malam hari dalam tiang api, menyatakan perlindungan Tuhan atas kehidupan umatnya. Ya, kita tahu bagaimana di padang gurun, kalau pada siang hari itu panasnya sangat luar biasa. Tanpa perlindungan Tuhan lewat kehadirannya dalam tiang awan, saya percaya akan banyak mati orang-orang Israel. Bahkan anak-anak dan ternak mereka akan mati. Tapi karena tiang awan itu selamat mereka, sejuk mereka dalam menapaki jalannya. Dan pada malam hari kita juga tahu betapa dinginnya padang gurun. Oleh karena itu Tuhan hadir dalam tiang api, memberi cahaya, memberi kehangatan kepada mereka sehingga mereka dapat berjalan. Artinya bahwa Allah lah yang menaungi mereka, Allah lah yang membentengi mereka sehingga mereka tidak terkena bahaya di dalam perjalanannya. Demikianlah kita tahu perjalanan mereka selama 40 tahun. Allah terus hadir di dalam hidup mereka, dalam perjalanan mereka. Bahkan air, makanan yang mereka perlukan, Tuhan sediakan di dalam perjalanan itu. Dan kita tahu memang perjalanan itu memakan waktu 40 tahun. Tapi yang jelas pada akhirnya mereka tiba di tanah Kanaan, di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada orang Israel, kepada nenek moyang mereka, dan mereka mengalami janji-janji Tuhan itu di dalam kehidupannya. Jadi sangat luar biasa. Maka ninandai temanta man orang tua kami Saitun di bata erdalan arah lebenta. Orang Israel benar-benar secara nyata melihat langsung, mengalami langsung kehadiran Tuhan itu dalam tiang awan dan tiang api. Tentu kita lah bagi sejarah kal Israel dai, lah sidah bagi tiang awan, tiang api. Tapi percayalah bahwa Tuhan ia lid di tengah-tengah kegeluhan. Ia erdalan arah lebenta. Ia hadir bas geluh ta, seh bas paksa enda, maka kita lid tetap bas mejuah-juah. Uga cara ngerenungkan sienda, maka yakin kita Tuhan si Tuhuna ngordalan arah lebih-lebih. Tuhan si Tuhuna nggo melindungi kita. Tuhan si Tuhuna nggo cukupkan keperluan ta. Maka sehibas pak senda kita lid bas mejuah-juah. Mungkin carana si ingat-ingat uga kita kitik-kitik nari segundari kam orang tua kami nggo Saitun. Coba peingat-ingat dulu uga kam baskuta nari barenda kujakam debang nggo seh jana genduari ijakakam tading. Coba ingat, coba cek, maka banci kam seh genduari litbas mejuah-juah. Aku yakin lewat mengingat itu, lewat mengingat sejarah lu di masa lampau dan bagaimana kamu tiba pada saat sekarang ini, tekal aku ije laban cila idah lu uga penyertaan Tuhan bas geluh lu,
ugayar dalan arah lebenta. Ia si menghadapi bahaya, gelah ula tak kena bahaya. Ia perang melawan musuhta, gelah ula kita icilakakan musuhta. Aku yakin melalakala ersura-sura menaikkan kita bas kegeluh nenda. Melalakala ercian ate cemburu, ras mungkin ernembah ate man banta, si menginginkan kegagalan ras kejatuhan ta. Tapi arkiteken di batar dalan arah lebih-lebenta, selamat kita terus ndalani kegeluhan ta sehibas pak senda. Bagaimana tentu lah kurang bahaya siman alankan bas kegeluhan nenda. Pinakit tak kasih debanna, masalah ekonomi rasi debanna. Tapi kita naungan Tuhan, kita perlindungan Tuhan bagi tiang awan ras tiang apindai. Gelah las yakap melas, gelah las yakap mergeh. Ipasu-pasu Tuhan kita, maka banci kita terus dalani kegeluhenta. Sehibas pak senda kam orang tua kami kerina lidbas mencuah-cuah. Kerina kita Tuhan erdalan arah lebenta. Kita Tuhan hadir ibas tiang awan ras tiang api ngelindungi kita. Maka kita tetap lidbas mencuah-cuah. Alu bage-dage kai si perlu menjadi pernungan manbanta. Tentulah kita biar terus ndalani kegeluhenta, kuari wari sirhenda, janah tujunta kanan abadi. Adi Israel berangkat Mesir nari, tujunna tanah kanan, tanah Israel si gundari. Tapi kita genduari erdalan bas doni enda nari, katakanlah Mesir doni enda, janah kita menuju tanah kanan abadi. Maka yakin dan percaya Tuhan erdalan arah benta. Ia mimpin kita, isikap kena pangan ras lau ineman man banta, gelas seh kita kubas tanah kanan abadi. Si perlu ketaatan, si perlu kepatuhan, si perlu keyakinan ibas dirinta. Ulah kita menyimpang ku kiri entah ku kanan, luruslah tetap si ikutkan Tuhan singgor dalan arah lebenta. Gelah ibabana kita kubas tanah kanan abadi. Ija bagi kita menikmati segala yang baik. Kerina si muhuli, kerina si mulia, singgo isikapkan di bata man banta. Maka endam gelementa, endam gelemen si paling megegeh. Khususnya man kam orang tua kami setun. Adi anak-anak naripe, nggo kam ipin-pinna, ngordalan ia arah lebendu segenduari. Tentu sepagi ku kanan abadi itu Tuhan akan tetap menuntun kita. Yang paling perlu bagi kami ndai, si ikuti petunjuk, si ikuti dalan si enggoi tetapkan Tuhan. Ula kita menyimpang ku kiri entah ku kanan, gelalu bagai masuk kita ku bas tanah kanan abadi, singgo sikapkan di bata man banta. Endam akap kami firman Tuhan, si banci sahkan kami ibas minggu enda. Alu tema enda, maka turah keyakinan ta lah perlu kita biar ndalani wari-wari gelukta arkiteken Tuhan erdalan arah lebeta. Ia memimpin di depan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Amin. Endam si banci saken kami, mari silungi alu ras kita ertoto kita. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa kalau kami selamat sampai pada hari ini dalam seluruh rangkaian perjalanan hidup kami, semuanya itu tidak lain karena Tuhan yang memimpin kehidupan kami. Tuhan berjalan di depan kami sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dengan aman dan tentram. Terima kasih untuk perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk ketersediaan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami memperoleh hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami mau berdoa dalam nama Yesus, berkati orang tua kami, seluruh orang tua kami yang tergabung dalam Zaitun. Biarlah Tuhan tetap memberkati kesehatan mereka, sehingga mereka bersuka cita menjalani hari-hari yang Tuhan berikan atas kehidupan mereka. Berkati anak-anak keluarga dan kempu-kempu orang tua kami, agar mereka boleh melihat kebaikan Tuhan atas keluarga, anak-anak dan kempu-kempu mereka.
Bapa dalam surga, kami juga angkatkan doa kami secara khusus buat orang tua kami dan beberapa jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan kurang sehat ataupun di dalam pemulihan kesehatan atau berobat di rumah, berobat jalan. Kami berdoa buat Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, Nande Ingrid Surbakti, Bapak Anta Sitepu. Demikian juga Diaken Bapak Brena Tarigan, Diaken Nande Ripka Bangun, Dedi Suranta Surbakti, Nande Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Dini Bru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Bru Pandia, Bapak Aleta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Laura Sitepu, Nora Emeritus Nande Laura, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rehna Darmawati Bru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Nande Sri Bangun, Tiga Nevi, Biring Grace, anak kami Aldo Sinulingga, Nande Katoi Torong, demikian juga Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Betranio Pranginangin, Nande Neti Pranginangin, Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring. Dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan yang prima, baik kepada orang tua kami maupun kepada saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan bangsa kami yang memasuki usia yang ke-75 tahun. Biarlah Tuhan juga yang terus memberkati para pemimpin kami, supaya mereka dapat mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan-pembangunan manusia, pembangunan-pembangunan infrastruktur untuk kebaikan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, khususnya dalam menjalani kehidupan kami di masa-masa COVID ini. Berkati usaha dan pekerjaan seluruh jemaat-Mu. Berkati anak-anak kami di dalam pendidikannya, agar oleh berkat Tuhan semuanya kami ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Ampunkan kami atas segala salah dan dosa kami, karena kami datang berdoa ke hadirat-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bagendam peanta bas minggu enda, Tuhan si masu-masu kam kerina orang tua kami. Tetap semangat, tetap sehat, jana tetap bersukacita. Amin.